Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala sawabiqi ni'amihi wasi'ah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati segenap anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum dan anggota pimpinan Pusat Aisyah, para tokoh Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin yang juga hadir bersama Ibu pada milad malam hari ini, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Paku Alam ke-10, anggota Komisi Yudisial Prof. Mukti Fajar, Mas Yendra Fahmi bersama istri, Ustadz Adi Hidayat bersama keluarga, khusus Bapak Dr. Umar Hadi yang mewakili Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama seluruh jajaran, respected participant of Global Forum for Climate Movement, para peserta dari seluruh organisasi otonom, lembaga, majelis, biro, pimpinan wilayah, pimpinan amal usaha, dan seluruh pimpinan Muhammadiyah Aisyah yang juga hadir secara daring di berbagai wilayah dan daerah, cabang istimewa, dan segenap hadirin keluarga besar Muhammadiyah yang hadir di sportorium, termasuk yang berada di luar dan duduk les sebagai bukti dari kecintaan pada Muhammadiyah, dan mayoritas ibu-ibu Aisyah yang semuanya dengan rela hati dan mohon maaf tidak bisa tertampung di gedung yang sebenarnya sudah cukup besar ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir untuk resepsi milad ke-111 Muhammadiyah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas anugerahnya organisasi Islam warisan berharga Kiai Dahlan terus terjaga dan terpelihara ruh gerakannya dalam menjalankan misi utama dakwah dan tajdid menuju terwujudnya khairul ummah. Muhammadiyah melalui seluruh amal usaha dan gerak dakwahnya terus meluas di dalam dan luar negeri untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Muhammadiyah terus berkiprah sentrifugal menjadi pelopor kemajuan di sebagian kawasan terjauh. Ketika negara dan ormas lain belum hadir, Muhammadiyah hadir membuka jalan baru, perubahan, kemajuan bagi masyarakat setempat. Gerak Muhammadiyah itu menebar kemaslahatan bagi seluruh warga bangsa tanpa mengenal batas agama, suku, ras, golongan, dan sekat-sekat lainnya.
Ormas perempuannya Aisyah terus berkiprah mencerdaskan bangsa dengan membangun berbagai amal usaha serupa. Universitas Aisyah telah bertumbuh maju sebagai satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang lahir dari rahim dan diselenggarakan oleh Gerakan Perempuan Islam Berkemajuan. Karenanya, menjadi keliru dan tidak adil manakala kehadiran Muhammadiyah hanya diukur dengan parameter jumlah anggota dan lumbung suara politik 5 tahunan. Muhammadiyah mesti ditempatkan sebagai kekuatan strategis bangsa yang keberadaannya mesti ditakar dari konsistensi dan kontribusinya yang signifikan dalam usaha membebaskan, memberdayakan, mencerdaskan, menyejahterakan, mencerahkan, dan memajukan kehidupan bangsa. Dalam kaitan ini, pandangan Robert W. Hepner, ilmuwan ternama dari Boston University, Amerika Serikat, sungguh objektif. Ketika dia berkata, di bawah bayangan saya, Muhammadiyah merupakan kunci karena dengannya Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil menjalankan amal soleh, amal sosial, dan amal agamis yang boleh diamati sebagai model untuk seluruh dunia, tidak untuk organisasi muslim saja, tetapi juga bagi orang lain di negara-negara lain. Dia bahkan berkata, saya tegaskan bahwa negara yang paling berhasil mengembangkan format pendidikan Islam yang paling efektif, paling kini, dan paling islami dalam arti modern adalah Indonesia. Dan organisasi yang paling memberikan sumbangan kepada keberhasilan itu adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Hadirin yang kami hormati, Muhammadiyah berusia 111 tahun. Jadikan milad sebagai momentum bersyukur sekaligus bermuhasabah dan berbuat amaliyah yang lebih terbaik. Kita diingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepadanya. Kini, saatnya Muhammadiyah bersama seluruh organ institusinya terus berbenah, mereformasi dan mentransformasikan diri. Masalah Muhammadiyah masih banyak yang harus dihadapi dan diselesaikan secara serius. Bangkitkan etos jamaah dan warga masyarakat untuk menjadi komunitas yang religius, bersosial, cerdas, berilmu, dan berdaya dalam berbagai aspek kehidupan. Kembangkan kerjasama dan ta'awun antar warga dan jamaah sehingga menjadi insan kolektif yang mau saling berbagi dan peduli. Makmurkan masjid dan cabang ranting sehingga menjadi kekuatan pemandu kehidupan warga setempat. Cerdaskan, cerahkan, dan makmurkan warga di akar rumput menuju masyarakat berkemajuan. Hidupkan keluarga sakinah sebagai pranata penting masyarakat berkeadaban utama. Para pimpinan persyarikatan di seluruh tingkatan dan lini organisasi
dituntut untuk terus giat bergerak memajukan Muhammadiyah serta berkhidmat bagi masyarakat luas. Para pengemban amanat Muhammadiyah itu, termasuk Aisyah dan seluruh organnya, jangan sampai sibuk sendiri dan tenggelam dalam lautan aktivitas rutin, seremonial, dan formalitas semata. Jangan kehilangan peluang untuk menggerakkan organisasi secara progresif dan membangun pusat-pusat keunggulan di tengah dinamika persaingan yang makin tinggi saat ini. Kiai Dahlan 111 tahun yang lalu berpesan kepada para pimpinan persyarikatan dalam khutbatul awal dan ibtidahnya pada tahun 1921. Dia mengatakan, jadilah menjadi pemimpin-pemimpin kemajuan Islam, menjadi pemimpin-pemimpin pergerakan yang menghidupkan kemajuan dan pembaharuan. Insya Allah, dengan merujuk apa yang dipesankan oleh Kiai Dahlan, kita para pimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai bawah tetap menjaga, merawat dan memelihara pikiran-pikiran tajdid dan kemajuan untuk memajukan Muhammadiyah, umat dan bangsa. Pemahaman keagamaan dalam perspektif risalah Islamiyah dan risalah Islam berkemajuan serta ideologi-ideologi Muhammadiyah penting untuk terus ditanamkan secara mendalam dan tersistem. Cara dakwah dan tabligh mesti diperbaiki untuk memperluas jangkauan gerak Muhammadiyah melintas batas ke kawasan-kawasan sosial yang heterogen sebagaimana etos dakwah generasi awal. Etos kemajuan dan pembaharuan harus menjadi spirit pergerakan Muhammadiyah saat ini yang terus menjadi inspirasi bagi perkembangan Muhammadiyah ke depan dari fase ke fase. Harapan utamanya, alam pikiran berkemajuan Muhammadiyah mesti diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia dan berbagai lapisan masyarakat dan golongan, serta bahkan harus melintas batas sampai ke lingkup dunia. Khusus dalam menghadapi era baru, revolusi 4.0 dan 5.0, warga Muhammadiyah jangan menjadi pemandu sorak. Jadilah aktor-aktor perubahan yang mengantarkan gerakan Islam ini menjadi gerakan berkemajuan di abad kedua. Jangan sampai Muhammadiyah gagap dan tidak siap dalam menghadapi perubahan sosial baru karena para anggota dan pimpinannya masih berpola pikir diket lama, padahal organisasinya telah melampaui zamannya berpikiran maju atau berkemajuan. Muhammadiyah dalam usia lebih 1 abad penting memobilisasi potensinya sebagai bagian dari proses transformasi diri. Pada milad tahun ini, pimpinan pusat Muhammadiyah memobilisasi gerakan infak pendidikan 111 sebagaimana tadi telah dipimpin oleh Bendahara Umum. Jadikan proses ini adalah proses untuk membangkitkan kembali etos infak dan sedekah di kalangan Muhammadiyah sebagaimana tumbuh sejak awal. Kiai Dahlan berpesan agar warga Muhammadiyah berani mengorbankan harta benda, pikiran, dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Saatnya kita berbagi, peduli, mandiri, dan mengeluarkan isi kantong sendiri untuk gerakan infak pendidikan. Jika bukan kita,
lalu siapa lagi? Hadirin yang kami hormati, Muhammadiyah saat ini berada dalam suasana kehidupan kebangsaan yang semakin dinamik. Pemilu akan digelar 14 Februari 2024 untuk pemilihan anggota legislatif serta pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Muhammadiyah berharap pemilu 2024 berjalan sukses dengan pelaksanaan yang berjurdil, bermartabat, aman, damai, dan tetap terjaga persatuan nasional. Pemilu tetap berada dalam koridor konstitusi serta tidak ada penyimpangan. Para kontestan termasuk capres dan cawapres beserta tim dan seluruh pendukungnya dapat berkontestasi secara demokratis, disertai kejujuran, keterpercayaan, lapang hati, kecerdasan, dan memiliki visi kebangsaan sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Dan jangan jadikan kontestasi demokratis ini sebagai pertempuran politik hidup mati yang meretakkan kekuatan persatuan bangsa. Kepada para pejabat dan aparat negara, TNI, Polri, dan seluruh pihak dari pusat sampai daerah, diharapkan jiwa patriotismenya, profesionalitas, dan tanggung jawab konstitusionalnya dalam mengawal pemilu. Penyelenggara pemilu dan para pihak terkait harus tegap menjadi wasit yang adil, profesional, dan bertanggung jawab. Kepada seluruh warga bangsa hendaknya menjaga etika, kedewasaan, saling menghargai, dan toleransi. Semua pihak, baik elit maupun warga, mesti berintrospeksi diri, bagaimana menjadi teladan dalam mengikuti kontestasi demokrasi dan kehidupan kebangsaan yang harus dimulai dari seluruh pihak untuk berkhidmat sepenuh hati bagi kemajuan Indonesia. Khusus kepada seluruh warga, kader, dan pimpinan Muhammadiyah, hendaklah menunjukkan uswah hasanah dalam menghadapi pemilu 2024. Pedomani hitah, kepribadian, dan ketentuan organisasi dengan sepenuh hati, tanpa tafsir dan orientasi kepentingan sendiri-sendiri. Bagaimana bersikap dengan cerdas, rasional, dewasa, bermartabat, dan bertanggung jawab dalam berpartisipasi maupun menghadapi perbedaan politik. Buktikan bahwa warga Muhammadiyah berbeda dari yang lain, yakni berpolitik cerdas adiluhung. Muhammadiyah dalam menghadapi kondisi umum kebangsaan yang kompleks, terus berkiprah dalam membangun kehidupan kebangsaan ke arah yang lebih berkualitas dan bermakna, agar Indonesia tetap berpijak pada konstitusi dan fondasi yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, serta terhindar dari distorsi dan segala penyimpangan yang terjadi. Muhammadiyah tidak pasif, apatis, dan tutup wajah atas masalah-masalah bangsa. Muhammadiyah terus membangun Indonesia secara positif, disertai sikap cerdas dan korektif. Sejalan kepribadian, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar pun disertai contoh teladan yang baik. Bahkan Muhammadiyah juga bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana, sebagaimana sifat ke-10 kepribadian Muhammadiyah. Inilah koridor yang mesti menjadi rujukan seluruh anggota, kader, dan pimpinan di lingkungan persyarikatan dari pusat sampai ranting
dan jamaah. Muhammadiyah selain mengapresiasi kemajuan-kemajuan bangsa, juga prihatin atas berbagai permasalahan dalam kehidupan kebangsaan, kehidupan politik, ekonomi, dan budaya setelah 2 dekade reformasi makin liberal dan oligarkis. Demokrasi prosedural dan stabilitas politik belum disertai secara seimbang dengan demokrasi substantif berbasis nilai luhur Pancasila dan konstitusi. Akibatnya bertumbuh politik uang, politik transaksional, politisasi hukum dan konstitusi, serta hal-hal yang tidak sejalan dengan semangat reformasi. Masalah lain yang masih menuntut solusi sistemik ialah korupsi yang masih masif, utang negara yang besar, kesenjangan sosial ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, serta masalah bangsa lainnya. Muhammadiyah terus berkiprah membangun Indonesia dan mengawal pemilu sesuai porsinya sebagai organisasi dakwah kemasyarakatan dan bukan sebagai organisasi partisan politik. Bersamaan dengan itu, aktivitas bermuhammadiyah harus terus dilakukan dengan giat dan penuh dengan penghormatan. Kata Kiai Dahlan, jangan pernah lelah bekerja untuk Muhammadiyah. Hadirin yang kami hormati, Muhammadiyah dalam milad ke-111 mengangkat tema ikhtiar menyelamatkan semesta. Penyelamatan semesta berkaitan dengan segala usaha Muhammadiyah membangun kehidupan yang menyelamatkan dan tidak menghancurkan kehidupan. Penyelamatan semesta itu berbasis nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam itu tegak dengan tujuan syariat atau maqasidus syariah untuk menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa, hifdzun nafs, menjaga keturunan, hifdzun nasl, menjaga harta, hifdzul mal, dan menjaga akal, hifdzul aql. Bersamaan dengan milad, pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan Global Forum for Climate Movement Promoting Green Culture and Cooperation. Melalui forum internasional itu, kami menyuarakan agar seluruh umat manusia menjaga alam semesta dengan seluruh isinya. Menjaga semesta atau hifdzul alam menjadi dimensi keenam dari maqasidus syariah. Keprihatinan Muhammadiyah atas masalah-masalah bangsa dan kemanusiaan semesta itu sebagai wujud dari mewujudkan Islam sebagai dinur rahmah, rahmatan lil alamin, dan Islam sebagai dinul hadarah, agama yang membangun peradaban utama. Kita berharap bahwa melalui milad dan forum global itu ada suara ruhani, suara spiritual, dan suara keislaman agar manusia di semesta raya ini bertanggung jawab sebagai khalifatul fil ardh, membangun tanpa merusak, dan kita membangun kesadaran kolektif agar manusia dimanapun tidak menjadi aktor perusak semesta, sebagaimana firman Allah, dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena itu, ikhtiar Muhammadiyah dalam membela Palestina dan mengutuk imperialisme dan kolonialisme Zionis Israel pun antara lain karena tekad menyelamatkan kemanusiaan semesta dan kehidupan semesta. Di samping
Muhammadiyah juga sadar bahwa pembelaan itu wujud dari spirit konstitusi Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita memberi apresiasi pada pemerintah Indonesia, lebih khusus Menteri Luar Negeri Indonesia yang dengan tegas, konsisten, dan keras berani mengatakan konsisten membela Palestina dan menyebut Israel sebagai penjajah ilegal di dunia. Sungguh ironi dalam pandangan Muhammadiyah bahwa di dunia modern abad ke-21, di mana demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan kedaulatan dijunjung tinggi, tapi justru masih terjadi agresi dan penjajahan yang hadir di muka sendiri dan menghancurkan jiwa manusia dan lingkungan semesta. Muhammadiyah dalam milad ke-111 ini juga terus berikhtiar mencerahkan semesta di kancah global. Gerak internasionalisasi Muhammadiyah terus dikembangkan dan diperluas secara tersistem. Muhammadiyah selain memperluas amal usaha di luar negeri, juga terus memperjuangkan terwujudnya kalender Islam global unifikasi sebagai hutang peradaban harus dibayar oleh seluruh dunia muslim. Mudah-mudahan azam Muhammadiyah itu terwujud, entah kapan terwujudnya. Hadirin yang kami hormati, di akhir pidato milad ini saya ingin menyampaikan pertama, terima kasih kepada seluruh warga Muhammadiyah, para tokoh nasional, para simpatisan yang telah mendukung pergerakan Muhammadiyah selama ini. Juga secara khusus yang telah memulai berinfak untuk pendidikan 111 atau dana pendidikan Muhammadiyah sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bendahara Umum. Akhirnya juga pada pidato milad ini kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh anggota, kader, pimpinan Muhammadiyah dari berbagai institusi, amal usaha, ortom, majelis, lembaga, biro, dan seluruhnya. Dari pusat sampai ke daerah-daerah terjauh, juga di luar negeri, yang telah begitu rupa berkhidmat, memajukan persyarikatan, bahkan pada banyak kawasan mungkin belum memiliki perhatian dari kami secara lebih luas. Karena itu kami hanya menyampaikan jazakumullah ahsanul jaza, dan mohon maaf kami PP Muhammadiyah apabila belum bisa menjangkau seluruh kawasan dan lingkungan di Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi kami percaya bahwa semuanya akan bersama membesarkan persyarikatan ini untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Dan bagi seluruh anggota atau anggota kita yang sedang sakit atau ditimpa musibah, kami berdoa semoga diringankan dan disembuhkan sakitnya, serta diringankan dan dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah dalam menghadapi kesulitan. Dan bagi kita yang masih diberi anugerah kenikmatan, mari kita optimalkan berkhidmat pada Muhammadiyah untuk umat bangsa dan kemanusiaan semesta sebagai manifestasi dari mengemban risalah
rahmatan lil alamin. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sebagaimana mestinya di dalam iftitah tadi. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.